Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-1 sampai ke-7 Masehi, yang mana melalui jalur perdagangan, baik itu dari Muslim dari Arab, dari Persia, dari Gujarat, dan juga ada yang dari Timur Tengah. Nah, untuk masuknya Islam ke Indonesia ini ada beberapa teori menurut sejarawan. Yang pertama itu teori dari Mekah, yang kedua dari teori dari Cina, yang ketiga dari teori dari Persia, dan yang keempat itu teori dari Gujarat. Baik, yang pertama itu ada teori Mekah. Nah, di teori Mekah ini mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdullah Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan Hamka, salah satu seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Baik, yang kedua itu adalah teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini telah terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang mensosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Sarjana yang pertama yang mengemukakan teori ini adalah J. Napel dari Universitas Leiden pada abad ke-19 Masehi. Menurutnya, orang-orang Arab bermadhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurutnya adalah bukan dari orang Arab langsung, melainkan para pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur termasuk Indonesia. Yang ketiga itu ada teori Persia. Pada teori Persia ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia ini berasal dari daerah Persia atau Parsi, dan yang lebih dikenal pada saat ini adalah negara Iran. Pencetus teori ini adalah Husein Jajadiningrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Husein lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budayanya dan tradisi yang berkembang antar masyarakat. Masyarakat Parsi dan Indonesia memiliki kesamaan tradisi, salah satunya itu adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, seperti yang berkembang dalam tradisi tabut di Pariaman di Sumatera Barat. Istilah tabut atau keranda diambil dari bahasa Arab yang ditranslasi melalui bahasa Iran atau bahasa Parsi. Yang terakhir ini ada teori Cina. Teori Cina mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari perantau Cina. Orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau lebih dikenal dengan Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak perdagangan. Bahkan, ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Menurut Sumanto Al-Qurtubi, dalam bukunya yang berjudul Arus Cina Islam Jawa, menyatakan, menurut kronik, pada masa dinasti Tang, tahun 618 sampai 960, di daerah Kantong, Zhangzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan, telah terdapat sejumlah penduduk Muslim di sana. Bahkan menurut sejumlah sumber lokal, tertulis bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Fatah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebut berasal dari Champa, Cina bagian selatan, sekarang termasuk ke dalam negara Vietnam. Bukti-bukti lain adalah masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa. Pelabuhan penting sepanjang pada abad ke-15 seperti Gresik, misalnya menurut catatan Cina, merupakan bukti bahwa Cina telah
mendiami Pulau Jawa pada masa itu. Nah, masuknya Islam ke Indonesia sendiri memiliki beberapa jalur. Yang pertama itu ada jalur perdagangan, yang kedua itu ada jalur perkawinan, yang ketiga itu jalur dakwah, yang keempat jalur tasawuf, yang kelima jalur pendidikan, yang keenam jalur kesenian, dan yang ketujuh itu ada jalur politik. Materi selanjutnya yaitu perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah dan di Madinah. Sebelumnya, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal di tahun 571 Masehi yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Tahun ini diabadikan dalam sejarah karena pasukan gajah pimpinan Abraha yang hendak menyerang Ka'bah dihancurkan oleh burung ababil sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Fil. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Namun sayangnya ayahnya meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan dan dimakamkan di Madinah. Kemudian ibunya lah yang mengasuh beliau dan menyusuinya. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, beliau disusui oleh Suwaibah As-Aslamiyah dan Halimah As-Sadiyah. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun, Allah SWT mengutus beliau sebagai penyampai kabar gembira, menyampai peringatan dan mengajak kepada kebenaran dari perintah Allah. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW tentu tidak mudah. Banyak rintangan dan cobaan yang dilalui Rasulullah selama berdakwah. Bahkan penolakan berupa hinaan dan celaan dari kafir Quraisy kerap beliau dapatkan. Waraqah bahkan mengingatkan Rasulullah SAW untuk berhati-hati. Ia berkata, "Pastilah engkau Muhammad akan didustakan orang, akan disiksa, akan diusir dan akan diperangi. Kalau sampai pada waktu itu aku masih hidup, pasti aku akan membela yang di pihak Allah dengan pembelaan yang sudah diketahuinya." Namun semua itu dilalui Rasulullah dengan sabar dan tawakal. Rasulullah SAW berdakwah selama 23 tahun sampai akhir hayatnya. Dari 23 tahun masa kerasulannya, 13 tahun dihabiskan Rasulullah dengan berdakwah di kota kelahirannya yaitu Mekah, sedangkan 10 tahun sisanya dihabiskan dengan berdakwah di kota Madinah. Dalam 3 tahun masa dakwahnya di Mekah, Rasulullah berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Ia mendakwahi beberapa orang terdekatnya yang diyakini bisa merahasiakan pesan yang dibawanya. Adapun mereka yang pertama masuk Islam pada periode ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Sabit. Orang-orang ini kemudian mendapatkan julukan As-Sabiqun Awalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Nabi Muhammad terus melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun sampai kemudian turun wahyu Allah SWT surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fasda bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nabi Muhammad kemudian melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Beliau mulai dakwahnya dari Bani Hashim, keluarga terdekatnya, namun hanya Ali bin Abi Thalib saja yang mau masuk Islam dan pamannya. Abu Thalib bersedia membelanya walaupun ia belum mau mengucapkan syahadat. Banyak kafir Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, termasuk paman Nabi sendiri yaitu Abu Lahab. Mereka melakukan segala cara untuk menolak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya turun perintah Allah untuk hijrah ke negeri Habasyah, di mana ada raja yang adil di sana.
Raja itu disebut-sebut tidak akan membiarkan rakyatnya ditindas dan dianiaya. Namun kemudian turun lagi perintah dari Allah untuk berhijrah ke kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah dan membangun Masjid Quba. Masjid ini dijadikan sebagai tempat sholat dan dakwah, menyusun tugas-tugas dakwah. Pembangunan Masjid Quba berjalan dengan lancar dan Nabi Muhammad SAW pun turut mengulurkan tangan dalam menyelesaikan pembangunannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan sejarah singkat mengenai sejarah Daulah Utsmani, Mughal dan Safawiyah di pembelajaran SKI, khususnya di kelas 11. Langsung saja kita ke sejarah Daulah Utsmani. Daulah Utsmani adalah nama kesultanan di Istanbul, Turki. Daulah ini kemudian lebih dikenal dengan nama Turki Utsmani dan menjadi salah satu kerajaan yang berpengaruh di dunia. Setelah Muhammad Al-Fatih berhasil menguasai Bizantium, Daulah Utsmani menjadi negara yang sangat kuat dan berperan penting dalam mengembangkan wilayah Islam di Eropa. Daulah Utsmani memegang kekuasaan selama lebih kurang 6 abad. Dengan puncak kejayaannya terjadi pada masa Sultan Sulaiman I. Wilayah kekuasaan Daulah Utsmani meliputi sebagian Asia, Afrika Utara, dan Eropa Selatan. Puncak dari kekalahan Daulah Utsmani adalah kekalahannya pada Perang Dunia Pertama. Setelah runtuh, Daulah Utsmani digantikan dengan Republik Turki yang menganut paham sekuler. Selanjutnya mengenai sejarah singkat Daulah Mughal. Daulah Mughal didirikan pada tahun 1526 oleh Zahiruddin Muhammad Babur yang merupakan keturunan dari Genghis Khan, penguasa Mongol. Daulah Mughal berpusat di Agra yang kemudian dipindahkan ke Delhi. Terdapat 15 orang sultan yang pernah memerintah Daulah Mughal. Sultan pertama Daulah Mughal yang bernama Zahiruddin Muhammad Babur tahun 1526 sampai 530 Masehi masa jabatannya, dan sultan terakhirnya bernama Sultan Hadur Shah II tahun 1837 sampai 1770 Masehi. Daulah Mughal mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Sultan Akbar I, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Awal kemunduran Daulah Mughal terjadi karena para penerus Sultan Aurangzeb yang tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dibangun oleh sultan-sultan sebelumnya. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain penyebabnya, yaitu kemunduran daulah yang mengantarkannya kepada kehancuran. Faktor-faktor tersebut adalah terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuasaan militer, yang kedua kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik, yang ketiga pendekatan Aurangzeb yang terlalu keras dan menerapkan ideologinya, dan pemimpin Daulah Mughal yang kian lemah dan memimpin kerajaan dan menguatnya kekuatan dan kekuasaan Inggris. Selanjutnya itu sejarah Daulah Safawiyah. Sejarah singkatnya itu Daulah Safawiyah berasal dari gerakan Sufi di Ardabil, Azerbaijan, Iran, yang didirikan oleh Safi ad-Din pada tahun 1301 Masehi. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya dan terus dipakai hingga ini menjadi sebuah daulah. Keturunannya Ismail I meneruskan perjuangan gerakan
tarekat dan berhasil menguasai seluruh wilayah Persia, dan di tahun 1501 Masehi kemudian mendirikan Daulah Safawiyah. Kejayaan Syah Ismail I tidak berlangsung lama. Raja-raja selalu tanya seperti Syah Tams I dan Ismail II dan Muhammad Hudabanda juga tidak memiliki prestasi yang gemilang. Bahkan pada masa kepemimpinan Syah Muhammad Hudabanda, kondisi kerajaan semakin kacau sehingga beliau dikudeta oleh anak Kyansa Abbas I. Masa kekuasaan Syah Abbas I merupakan puncak kejayaan Daulah Safawiyah. Secara politik, ia mampu meredam berbagai permasalahan yang mengganggu stabilitas negara. Namun selanjutnya tidak ada Syah dan yang dapat melindungi kehebatan kepemimpinan Abbas I. Pada abad ke-17 Masehi, kejayaan Daulah Safawiyah semakin menurun. Faktor internal yang mempengaruhi hal tersebut adalah sikap para penerus atau pemimpin daulah Daulah Utsmaniyah itu terlalu cinta dunia, hidup bermewah-mewahan, serta tidak cakap dalam memimpin. Sedangkan faktor eksternalnya, kemunduran Daulah Safawiyah adalah peperangan dengan Turki Utsmani dan ancaman dari negara-negara lainnya. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan dan saya bisa kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat kepada kita semua. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang perjuangan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah SAW yang bijaksana, cerdik, dan selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara dan agama, Khulafaur Rasyidin terdiri atas Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kebijakan dan strategi kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq di antara yang pertama yaitu memerangi kaum murtad, yang kedua yaitu memberantas nabi palsu, yang selanjutnya yaitu kodifikasi Al-Quran. Yaitu kodifikasi Al-Quran, memperluas wilayah dakwah Islam ke Irak, Persia, maupun di Syria. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan strategi kepemimpinan dari Umar bin Khattab, di antaranya yaitu yang pertama itu mendirikan Baitul Mal, yang kedua itu melakukan perluasan wilayah dalam Islam ke Suriah dan Persia. Selanjutnya yaitu membentuk lembaga negara di bidang keamanan negara, yaitu menetapkan kalender Islam. Selanjutnya yaitu kebijakan strategi kepemimpinan Utsman bin Affan, di antaranya yaitu menyempurnakan kodifikasi mushaf Al-Quran. Yang kedua yaitu menyatukan perbedaan pelafalan Al-Quran. Yang ketiga yaitu membentuk angkatan laut. Selanjutnya yaitu memperluas wilayah dakwah Islam melalui jalur darat dan laut. Selanjutnya itu kebijakan dan strategi kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Di antara yang pertama itu mengganti pejabat yang kurang kompeten, terus membenahi keuangan negara, memajukan bidang ilmu bahasa, memajukan bidang pembangunan. Ibrah atas perjuangan para Khulafaur Rasyidin di antaranya adalah ketakwaan, kesederhanaan, menghormati hukum, kesuhudannya, dan mengutamakan kepentingan umum aspiratif. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah dan sejarah Daulah Abbasiyah. Perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Bani Damaskus adalah keturunan dari Umayyah bin Abdi Syam. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, pemerintahan dilanjutkan oleh putranya yaitu Hasan bin Ali. Tapi peristiwa penyerahan pemerintahan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan terkenal dengan sebutan Amul Jamaah atau tahun bersatunya umat Islam. Nah,
selama 90 tahun berdiri, Daulah Umayyah dapat mengembangkan budaya dan ilmu pengetahuan dengan baik. Meskipun pengembangannya berjalan lambat karena pola pengembangannya memakai pendekatan Arab oriented, pusat-pusat peradaban sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan menyebar di berbagai wilayah Daulah Umayyah seperti Damaskus, Kufah, Syria, Mesir, Andalusia, Yaman, dan wilayah Maghribi. Selanjutnya yaitu sejarah Daulah Abbasiyah. Apa sih itu Daulah Abbasiyah? Mari kita belajar bersama tentang sejarah Daulah Abbasiyah. Nah, Daulah Abbasiyah yaitu Daulah Abbasiyah merasa tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Daulah Umayyah sebab mereka telah mendiskriminasi kaum Mawali atau kaum non-Arab. Berbagai kelompok bersatu menjadi satu kekuatan yang dikoordinasi oleh keturunan Abbas yang bernama Muhammad bin Ali bin Abdullah ibnu Abbas. Pemerintahan Daulah Abbasiyah berlangsung selama 505 tahun, terbagi menjadi 5 fase pemerintahan, yaitu fase pengaruh Persia pertama, fase pengaruh Turki pertama, fase pengaruh Persia kedua, fase pengaruh Turki kedua, serta fase kemunduran dan keruntuhan. Faktor hancurnya Daulah Abbasiyah disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama itu faktor internal. Apa itu faktor internal? Faktor internal yaitu perebutan kekuasaan, sistem peralihan kekuasaan monark dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan, serta faktor internal. Tadi kan kita sudah belajar tentang faktor internal. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang faktor eksternal. Nah, faktor eksternalnya yaitu terjadinya perang salib dan serangan tentara Mongol.